Pahlawan kita, Huan Gong, sering diejek karena namanya yang secara harfiah berarti protagonis. Namun, dia bertekad untuk menjadi tokoh utama dalam kehidupan sendirinya. Hari ini, dia pergi ke toko untuk membeli versi baru dari permainan favoritnya, Night Saga. Pada dasarnya, ini adalah permainan antara manusia dan iblis, dan pemain diberi dua pilihan. Entah memilih pahlawan manusia bernama Locke atau pangeran pertama iblis Sephir, lalu melanjutkan petualangan. Karena ini adalah permainan pertama yang dirilis sebagai VR, Huan Gong merasa percaya diri. Dia pernah memiliki versi bajakan dari permainan ini saat masih muda, jadi dia yakin bahwa dia mengenal permainan ini luar dan dalam. Setelah memasuki rumahnya tanpa membuang waktu, dia langsung terjun ke dunia permainan, bertekad untuk tidak bermain lebih dari 8 jam. Tapi saat dia memasuki, dia terkejut. Dia tidak bangun di tempat tidur seperti biasanya. Sebaliknya, dia menyadari karakter yang tidak biasa yang diberikan kepadanya. Saat itu, seekor ogre memasuki, mengejutkannya dan membuatnya menyadari betapa nyatanya permainan ini terasa. Anak muda kita bingung dan berhenti sejenak saat melihat bahwa ogre itu sebagai NPC bisa berbicara dengannya. Sesuatu yang tidak ditunjukkan dalam iklan permainan. Dia bertanya nama ogre itu, dan ogre itu menjawab Carak sambil bertanya-tanya mengapa pangerannya melupakan itu. Lalu Carak meninggalkan tenda, mengingatkannya bahwa semua orang sedang menunggunya, memanggilnya Pangeran Shutra. Itu menyelesaikan masalah identitasnya saat dia ingat bahwa Shutra adalah pangeran ke-9 dari Tanah Iblis. Tapi dia bingung karena permainan tidak membiarkannya memilih karakter sendiri. Untuk memeriksa situasinya, dia membuka jendela statusnya, hanya untuk melihat statistik yang sangat rendah, bahkan lebih rendah dari NPC biasa meskipun sebagai pangeran. Lalu dia memeriksa keterampilannya, yang terdiri dari penaklukan dan penyesuaian pengaturan protagonis. Dia punya gagasan kasar tentang keterampilan kedua ini. Sebelum dia bisa merenungkan lebih lanjut, Cara kembali untuk memanggilnya keluar. Dia melihat barisan ogre yang berbaris rapi. Melihat pasukan itu, anak muda kita secara alami bertanya-tanya apakah mereka seharusnya bertarung dalam semacam perang. Carak mencemooh dan menyuruhnya menghentikan omong kosong itu serta bergerak, karena mereka akan segera bertarung melawan suku petir merah. Dia terkejut karena dia akan langsung terseret ke dalam pertempuran tanpa tutorial apapun. Dia mengetahui bahwa dia harus mendukung Pangeran ke-7 dan Putri ke-8 dalam perjuangan mereka melawan suku ogre petir merah yang sedang memberontak. Khawatir, dia menyuarakan kekhawatirannya tentang pergi berperang hanya dengan 10 petarung. Carak tampak bingung karena baru kemarin, Huan Gong tampaknya tahu bahwa mereka hanya akan melakukan patroli. Mencoba meredakan situasi, Huan Gong membuka peta miniminya dan menemukan jalan pintas sementara Carak cemas tentang jalur panjang yang seharusnya mereka ambil. Huan Gong bersikeras agar Carak mengikutinya, karena dia tahu rute yang lebih cepat. Mereka menuju ke hutan dan memanjat tebing yang membuat anak muda kita benar-benar kelelahan. Carak terpana melihat sebuah gerbang dan bahkan lebih terkejut oleh kemampuan pangerannya menemukan jalur seperti itu. Tapi saat dia menyadari ekspresi lelahnya, dia menjadi khawatir. Saat berikutnya, cahaya emas menyelimutinya dan sebuah notifikasi muncul bahwa dia telah naik level. Dia terkejut melihat bahwa dia tidak hanya naik level hanya dengan berjalan, tapi juga mendapatkan statistik yang ditingkatkan. 2 poin ditambahkan secara otomatis dan 2 poin ekstra ditinggalkan untuknya dialokasikan. Pasukannya mendesaknya untuk maju. Dia menguatkan diri siap menghadapi apapun yang menunggu di dalam gerbang, karena dia tidak sendirian. Selain itu, dia percaya diri dengan keterampilan penyesuaian pengaturan protagonisnya, karena itu berfungsi sebagai pelindung plot. Di dalam gerbang, mereka menemukan sebuah gua. Carak segera menyadari bahwa itu pasti dibuat oleh dwarf. Ada rumor bahwa dwarf meninggalkan tanah iblis sejak lama, karena tidak ada yang melihat mereka selama berabad-abad. Tiba-tiba, mereka melihat harta karun yang berkilau di depan mereka dan wajah mereka cerah. Ogre-ogre itu mengasumsikan itu pasti ditinggalkan oleh dwarf, dan segera mulai merampok harta karun itu. Saat melihat-lihat, Shutra juga mencari sesuatu yang cocok untuk dirinya. Tapi sebagian besar item jauh melampaui levelnya. Beberapa tidak kompatibel dengan kapasitas sihirnya, dan yang lain terlalu berat untuk dibawanya. Pada akhirnya, dia menyadari dia tidak bisa mengambil apapun yang berguna di level ini. Jadi, dia memutuskan untuk menyimpan item-item itu ke dalam inventarisnya. Dia memeriksa apakah dia punya satu, dan memang, dia memilikinya. Saat mengujinya, dia menyimpan sebuah senjata di dalamnya. Yang dia butuhkan hanyalah menyentuh item dan memikirkan untuk menyimpannya, dan itu langsung selesai. Tiba-tiba, dia melihat suku petir merah mendekat di peta dan memperingatkan semua orang. Saat berikutnya, dinding meledak, dan geng petir merah menerobos masuk. Pemimpin mereka, Kai Chan, membanggakan bahwa dia telah menemukan musuh-musuh mereka. Pertempuran antara ogre hijau dan merah dimulai sementara anak muda kita berdiri di sana bingung tentang apa yang harus dia lakukan. Akhirnya, dia memutuskan untuk membunuh beberapa musuh untuk mendapatkan poin pengalaman. Dia menyerang satu ogre, tapi tubuhnya begitu keras sehingga pedangnya patah. Ogre merah itu lalu berbalik ke arahnya. Saat berlari, dia tersandung batu dan jatuh keras. HP-nya turun ke 1 poin saja. Saat ogre merah itu hampir menghabisinya, teman ogrenya bergegas masuk dan menyelamatkannya, mendesaknya untuk segera keluar dari sana. Guncang hingga ke inti, dia memutuskan dia sudah cukup dengan permainan ini untuk hari ini. Dia membuka menu utama, tapi hal pertama yang dia perhatikan adalah bahwa dia tidak punya keterampilan lagi. Saat memeriksa lebih lanjut, dia tercengang melihat tidak ada opsi untuk keluar. Kesimpulan satu-satunya yang bisa dia tarik adalah yang menakutkan bahwa dia terjebak di dalam permainan. Saat itu, Kai Chan maju dan mengirim ledakan sihir langsung ke arahnya. Anak muda kita tidak ingin mati di sini.
Tapi sihir itu mengurasnya sepenuhnya. Kelopak matanya menjadi berat, dan saat dia akhirnya menutup mata, HP-nya turun ke nol. Dia membuka mata dan mendapati dirinya di ruang seperti kekosongan. Sesaat, dia panik, berpikir dia mungkin sudah mati. Saat berikutnya, cahaya terang muncul, dan di dalamnya berdiri seorang wanita yang memberitahunya bahwa dia adalah yang pudar yang datang ke sini. Dia menasihatinya untuk menaklukkan, memperbudak, dan kemudian memerintah. Sebelum dia bisa memahami apapun, dia disambar oleh cahaya terang itu, dan saat berikutnya, dia membuka mata lagi, kali ini di medan perang. Sementara itu, kedua klan Ogre bertabrakan sengit. Kai-chan berpikir Ogre Hijau adalah orang bodoh karena datang dengan pasukan kecil seperti itu. Dia memerintahkan anak buahnya untuk membantai mereka semua. Lalu dia menyadari anak muda kita berdiri di sana. Cahaya emas menyelimuti tubuhnya. Sebuah notifikasi memberitahunya bahwa dia telah terbangun ke kemampuan telekinesis. Dia tidak pernah belajar keterampilan seperti itu. Tapi saat menyelidiki lebih lanjut, dia menyadari bahwa telekinesis adalah subkategori dari keterampilan ksatria penaklukannya. Kai-chan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Shutra. Sementara Ogre Hijau secara naluriah membentuk lingkaran untuk melindunginya. Saat melihat layar notifikasinya, Shutra ingat bahwa ksatria penaklukan bukan kelas ksatria standar. Dia tidak mengerti bagaimana dia mendapatkan kemampuan ini, tapi rasanya terukir di pikirannya, sesuatu yang bisa dia gunakan secara naluriah. Dia melantunkan mantra, mengaktifkan keterampilan di bawah bendera rajanya. Kemampuan ini memberikan dorongan kekuatan kepada semua sekutu di sekitar. Ogre Hijau segera merasakan kekuatan yang membanjiri tubuh mereka. Termotivasi oleh kekuatan baru mereka menerobos maju dan menyerbu musuh, dengan cepat mengalahkan mereka. Kai-chan, yang mengamati ini, tidak percaya lonjakan kekuatan mendadak yang ditunjukkan oleh Ogre Hijau. Lalu dia menyadari anak muda kita di belakang, dan menyadari dia pasti yang dibalik permainan kekuatan ini. Kai-chan meluncurkan mantra ke arahnya, tapi sebelum mengenai, Carak melangkah di antara mereka. Menggunakan kemampuannya lagi, Shutra mendorong kekuatan Carak dan memerintahkannya untuk maju. Dalam satu gerakan cepat, Carak menebas leher Kai-chan. Melihat jenderal mereka jatuh, Ogre Petir Merah mulai mundur. Mereka memutuskan untuk tidak membiarkan mereka melarikan diri. Sementara itu, dia menerima beberapa notifikasi naik level, yang mengejutkannya. Saat itu, Carak mempelajari statistiknya dan sumber kekuatannya. Saat melihat pangerannya, dia bertanya-tanya apakah Shutra yang berada di baliknya. Setelah pertempuran, ogre-ogre itu menetap di perkemahan mereka. Di dalam tendanya, anak muda kita semakin frustrasi karena masih belum menemukan tombol keluar. Dia mencoba menenangkan diri dan memikirkan situasi ini. Dia menebak dua kemungkinan. Pertama, bahwa dia berada di dalam permainan, dan mungkin ada bug yang akan diperbaiki dengan pembaruan baru. Tapi kemungkinan lain jauh lebih mengerikan bahwa ini mungkin benar-benar realitanya, dan bukan permainan sama sekali. Saat memikirkannya, dia mempertimbangkan bahwa seperti dalam novel dan komik, dia mungkin telah tertransportasi ke dunia alternatif seperti permainan. Semuanya terasa nyata, termasuk NPC yang berkomunikasi secara alami, dan dia bahkan bisa melihat hal-hal yang seharusnya disensor secara normal. Memutuskan untuk tetap positif, dia meyakinkan diri bahwa setidaknya dia tidak lahir sebagai monster. Selain itu, menjadi pangeran tidak bisa seburuk itu. Saat itu, dia dipanggil keluar oleh Carak, yang menuntut pertandingan sparring dengannya. Pria kita tidak mengerti logika di baliknya. Carak menjelaskan bahwa karena dia adalah pemimpin masa depan mereka, dia ingin tahu tingkat keterampilan pedangnya untuk mempersiapkan masa depan. Dia masih ragu, tapi Carak melemparkan pedang kepadanya, berjanji untuk menahan diri. Anak muda kita dengan sombong membalas, bertanya apakah ini cara yang tepat untuk berbicara dengan pangeran. Meledak dengan tekad, dia lalu menyuruh Carak untuk serius dengannya. Tapi itu semua omong kosong dan tidak ada keterampilan. Saat berikutnya, dia bahkan tidak bisa mendaratkan satu serangan yang tepat. Saat Carak membalas dan menyerang, Shutra terlempar mundur dengan jeritan. Khawatir, Carak bertanya apakah dia baik-baik saja, hanya untuk menerima balasan cepat darinya bahwa dia seharusnya tidak menyerang begitu tiba-tiba. Saat itu, sebuah notifikasi muncul karena dia telah mendapatkan keterampilan pedang dasar. Awalnya, dia tidak mengerti dari mana itu datang. Tiba-tiba, matanya melebar dalam kesadaran saat dia ingat saat dia disambar serangan telekinesis Kai-chan, dan entah bagaimana memperoleh keterampilan serupa. Dia bertanya-tanya apakah dia mendapatkan keterampilan baru setiap kali disambar oleh kemampuan tertentu. Carak, bagaimanapun, hampir mengakhiri sesi sparring saat suara pria kita menghentikannya. Saat menoleh kembali, dia menyatakan dengan percaya diri bahwa dia baru saja memulai pertandingan. Saat Shutra menyerbu ke arahnya lagi, Carak menyadari bahwa gerakannya telah membaik secara signifikan. Meski begitu, dia bingung tentang alasan performa buruk pangerannya di awal sparring. Rasanya hampir seperti Shutra tiba-tiba menguasainya. Saat Carak mendorongnya mundur, dia dengan sombong bertanya apakah Shutra berpikir dia telah menjadi lebih baik. Dengan jeda, Shutra mengubah topik dan bertanya tentang level Carak. Carak menjawab bahwa dia berada di level 21. Melirik layar sendiri, Shutra melihat bahwa dia hanya di level 7. Tapi dia berharap bisa menyusul Carak segera. Pada dasarnya, tidak seperti dia, orang-orang di dunia ini membutuhkan mantra evaluasi untuk memeriksa level mereka. Itulah mengapa dia punya keuntungan seperti itu karena dia bisa melihat statistiknya sendiri, poin ekstra, dan memantau levelnya dengan bebas. Menyerbu ke arah tangan kanannya. Dia bertekad untuk menjadi lebih kuat. Lalu dia berhenti dan mengubah resolusinya bahwa dia tidak hanya ingin menjadi kuat. Dia ingin tumbuh lebih cepat daripada siapapun.
Pada dasarnya, arc iblis dari Night Saga semuanya tentang perjalanan Zephyr menjadi Raja Iblis. Untuk mencapainya, Zephyr membunuh semua saudaranya, termasuk Shutra pada tahun 517. Sekarang, saat menghitung garis waktu, anak muda kita menyadari bahwa dia saat ini berada di tahun 512. Itu berarti dia masih punya waktu untuk mengatasi masalah ini karena dengan segala cara, Zephyr akhirnya akan datang untuknya. Cara terbaik untuk menghindari dibunuh adalah menjadi lebih kuat daripada Zephyr sendiri. Pikirannya terganggu oleh Charak yang mengingatkannya tentang beberapa pertemuan. Dia tidak punya ide tentang pertemuan apapun. Tapi alih-alih menjawab, Charak mendesaknya untuk ikut serta. Saat menetap di dalam tenda, dia menemukan bahwa pertemuan itu dengan saudara-saudaranya, Pangeran ke-7, Chris Moonlight, dan Putri ke-8, Caitlyn Moonlight. Chris menekankan bahwa Shutra harus merasa nyaman dengannya karena mereka saudara. Caitlyn dengan lembut mengingatkannya bahwa ini pertemuan pertama mereka, jadi wajar jika dia merasa canggung. Chris lalu memintanya untuk memanggil mereka dengan nama saja. Shutra ingat kedua ini cukup merepotkan di dalam permainan. Mereka adalah anak-anak dari Ratu keempat, Elaine Moonlight, Ratu Liantropes. Sehari sebelum pembantaian besar, mereka juga dibunuh oleh Zephyr dan saudara-saudara lainnya. Yang terpenting, itu karena Caitlyn, yang merupakan anak haram Raja Iblis. Caitlyn lalu menuntut untuk tahu mengapa dia bertarung melawan Ogre Merah alih-alih patroli, seperti yang diinstruksikan. Dia menjelaskan bahwa serangan itu tak terduga bahkan bagi mereka. Khawatir, dia bertanya tentang kesejahteraannya karena dia dianggap anak terlemah Raja Iblis. Saat melihat kekhawatirannya, dia tidak mengerti mengapa dia menunjukkan perhatian seperti itu untuk Shutra. Bagi saudara iblis, kedekatan seperti itu tidak biasa. Chris juga mengingatkannya bahwa jika dia membahayakan diri lagi, dia akan menghadapi omelan Caitlyn. Anak muda kita terkejut oleh kebaikan mereka. Tiba-tiba, sebuah pikiran menyambar benaknya saat dia memikirkan untuk membangunkan keterampilan aura, karena kedua saudara ini seharusnya keduanya pengguna aura sebagai Liantropes. Bahagia, dia meminta bantuan mereka. Tapi saat dia mengungkapkan bahwa dia ingin dia memukulnya dengan auranya, dia terpana. Sesaat, dia bahkan tidak mengerti, dan keterkejutannya bertahan. Adegan bergeser ke medan perang di mana Ogre Shutra dan suku petir merah bertarung dengan ganas. Di antara mereka, satu ogre dari suku petir menyerang jenderal, Bandal, tapi dia membunuhnya secara instan. Saat berikutnya, jenderal itu mengeluarkan perintah untuk membantai semua orang dan berjanji memberi hadiah kepada petarung dengan pembunuhan terbanyak. Adegan berubah lagi, dan dia mendapati dirinya kembali di tempat seperti kekosongan itu. Wanita yang sama berdiri di depannya. Saat berikutnya, dia melihat sosok-sosok lain di dekatnya, orang-orang yang dia tidak ingat sebagai karakter dari permainan. Dia terbangun di tempat tidurnya, dan hal pertama yang dia lihat adalah wajah Charak, yang membuatnya terkejut. Charak memberitahunya bahwa dia pingsan karena serangan aura Caitlyn. Saat berikutnya, dia menyadari bahwa dia telah membangunkan keterampilan aura. Charak juga menyadarinya, dan tidak percaya bahwa anak muda kita berhasil membangunkan aura hanya dengan disambar itu. Dia mengakuinya. Charak bertanya-tanya apakah pangeran menggunakan trik yang sama selama pertempuran baru-baru ini melawan klan petir, yang dia akui lagi. Lalu anak muda kita bertanya, apakah ada yang signifikan terjadi saat dia pingsan. Charak memberitahunya bahwa pasukan utama sudah memenangkan pertempuran melawan klan petir merah. Ini membuatnya terkejut karena dia mengira dia beserta saudara ke-7 dan ke-8-nya hanya dimaksudkan untuk menghadapi Ogre Merah. Charak menjelaskan bahwa suku itu terlalu besar untuk ditaklukkan oleh pasukan kecil mereka saja. Saat Shutra bertanya tentang komandan pasukan utama, Charak menjawab bahwa itu Jenderal Bandal. Dia ingat Bandal dari permainan sebagai salah satu karakter terkuat. Seseorang yang benar-benar dia kagumi selama waktunya sebagai Zephyr. Tapi lalu dia berhenti sejenak. Mengingat bahwa Jenderal Bandal akhirnya menjadi bawahan Zephyr pada tahun 515. Itu berarti Shutra sekarang punya kesempatan langka. Jika dia bergerak lebih awal, dia bisa membuat Bandal menjadi bawahan miliknya sebelum Zephyr pernah punya kesempatan. Dia bahkan tahu segalanya tentangnya, hingga makanan favoritnya. Bagian yang merepotkan, bagaimanapun, adalah bahwa Bandal hanya tunduk kepada seseorang yang mengalahkannya dalam duel. Meski begitu, Shutra bertekad menggunakan pengetahuan ini untuk keuntungannya dan berencana merebut waktu yang dia punya untuk mengamankan kesetiaan Bandal. Kemudian di perkemahan Caitlyn, anak muda kita mendemonstrasikan aura level pertamanya kepada saudara-saudara Moonlight. Chris terpana melihat dia menguasai aura level pemula hanya dalam 1 hari. Tanpa sepengetahuan mereka, Shutra telah menuangkan semua poin statistiknya ke aura, karena itu menawarkan dorongan yang jauh lebih besar untuk kemampuan fisik dibandingkan telekinesis. Chris, yang masih bingung dengan ketidakmungkinan itu, menebak itu pasti mungkin karena Gandharva milik Shutra. Chris lalu bertanya apakah dia bisa membuat peta bawah tanah. Shutra menyadari dia bisa menggunakan peta miniminya untuk ini, dan segera meminta pena dan kertas. Setelah beberapa saat, dia menggambar peta yang detail, mendapatkan pujian dari kakak laki-lakinya. Terkesan, saudara-saudara Moonlight menyarankan mereka menggunakan pengetahuan tentang terowongan ini untuk menyergap ogre petir merah yang tersisa, yang sebagian besar sudah dibantai oleh pasukan utama. Setelah itu, Chris meminta bantuan darinya. Kemudian, Shutra mendapati dirinya berpatroli di area itu bersama Charak dan anak buahnya. Sebagai saudara termuda, dia sering diberi tugas remeh seperti ini. Charak, bagaimanapun, puas, berkata, setidaknya kali ini mereka punya bala bantuan. Sesuatu yang Shutra setuju, menambahkan itu hanya karena kerja keras mereka. Saat itu, dia melihat Caitlyn yang disamarkan dengan jubah. Dia mendesaknya untuk diam tentang kehadirannya,
karena dia berencana mengikuti mereka secara rahasia. Dia menjelaskan dia hanya akan campur tangan jika sesuatu yang mengancam nyawa terjadi. Kalau tidak, dia harus menangani situasi sendiri, karena itu prestasi sebenarnya miliknya. Mendengar ini, Shutra meragukan kewarasan saudarinya. Pendampingnya, seorang wanita, memperkenalkan diri sebagai Sarah, agen Caitlyn. Mereka maju ke gua di mana mereka menemukan peti-peti kosong yang pasti sisa-sisa dari dwarf yang pasti sudah mengambil barang berharganya. Shutra bertanya-tanya dengan keras mengapa senjata-senjata itu ditinggalkan, dan Charak menjawab bahwa dwarf mungkin tidak menganggap senjata khusus ini berharga. Saat itu, Charak merasakan seseorang mendekat. Shutra memeriksa peta dan mengonfirmasi bahwa musuh sedang menuju ke arah mereka. Bertindak cepat, dia membuka inventarisnya dan mengeluarkan satu botol mantra kilatan, item yang dia simpan khusus untuk keadaan darurat seperti ini. Dia menyuruh Charak memerintahkan semua orang menutup mata sampai dia memberi isyarat, meninggalkan tangan kanannya bingung. Beberapa saat kemudian, mereka melihat puluhan mata berkilauan di kegelapan gua. Mata-mata itu milik puluhan laba-laba batu. Masing-masing membawa kemampuan untuk menimbulkan racun yang kuat dan melumpuhkan. Setelah melempar mantra kilatan, dia memerintahkan semua orang menutup mata saat mantra itu meledak menjadi cahaya yang membutakan. Kilatan itu melemahkan laba-laba batu, makhluk yang berkembang biak di kegelapan. Tanpa ragu, dia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh mereka. Mereka menyerbu maju, senjata terhunus, dan mulai membantai laba-laba yang melemah. Saat memeriksa peta, dia melihat titik merah yang lebih besar di antara yang kecil, indikator pemimpin karena laba-laba batu selalu bepergian dalam kelompok yang dipimpin satu. Dia segera memerintahkan Charak untuk mengikutinya menangani bos. Tanpa sepatah kata, keduanya langsung menuju ke sana. Charak tidak membuang waktu dan mengayunkan kapaknya ke monster. Tapi serangan itu hanya meninggalkan goresan dangkal di eksoskeleton kerasnya. Anak muda kita menyadari bahwa cangkang luar bos hampir kebal terhadap senjata seperti kapak. Api adalah satu-satunya kelemahan yang bisa menjatuhkannya. Tapi dia tidak punya kemampuan untuk menggunakan sihir api. Bos mengaum saat melangkah ke arah mereka. Keduanya tegang. Shutra menjelaskan mereka butuh api untuk mengalahkannya. Charak menunjukkan mereka tidak punya cara menghasilkan api dalam situasi ini. Saat itu, suara Caitlyn terdengar, menyuruhnya mengangkat pedangnya. Dia taat secara naluriah. Saat berikutnya, bilah pedangnya meledak menjadi api. Dia bertanya dengan tenang apakah itu cukup baginya untuk bertarung. Tanpa membuang momen lagi, dia menerjang bos dan menebasnya dengan pedang berapi. Serangan itu cukup menghancurkan untuk membakar melalui eksoskeleton dan membunuh monster dalam satu pukulan. Setelah prestasi ini, dia naik level dan mencapai level 9. Khawatir, Caitlyn bertanya tentang kesejahteraannya serta kemampuan yang baru saja dia gunakan. Dia mengabaikannya, berkata itu semacam berkah yang kadang dia terima. Dia menebak itu pasti dari Gandharva, dan dia memutuskan ikut bermain. Meski begitu, dia penasaran. Responsnya terhadap serangan laba-laba tampak terlalu halus, hampir seperti petarung berpengalaman. Dia membuat alasan bahwa dia belajar dari buku. Meskipun sebenarnya dia telah melawan makhluk ini berkali-kali di permainan. Percakapan mereka terganggu oleh Charak yang melihat pintu besar yang baru saja mereka temukan. Mereka memutuskan menyelidiki apa yang ada di dalamnya. Saat melihat pintu itu, Shutra terkejut menemukan portal kota. Charak bertanya apakah dia tahu tentang item seperti itu. Shutra menjawab samar bahwa dia punya beberapa tebakan. Saat memeriksa pola di lantai, dia mengenali itu sebagai kerajinan dwarf, sesuatu yang pernah dia lihat saat memilih karakter pahlawan di permainan. Dia menyimpulkan bahwa itu membutuhkan mana untuk diaktifkan dan memberitahu Caitlyn bahwa kristal itu memang portal. Sarah juga mempelajari desainnya dan setuju dengan kesimpulannya. Caitlyn menunjukkan ketertarikan untuk tahu kemana portal itu membawa sementara Sarah menyarankan mencari area untuk inskripsi yang mungkin memberikan detail lebih lanjut. Saat itu, Charak menemukan lempengan batu di dinding. Saat melihat tulisan asing, dia mengasumsikan itu pasti ditulis dalam bahasa dwarf. Caitlyn bertanya apakah dia bisa membacanya, tapi dia menjawab negatif. Dia berpaling ke Sarah, yang juga mengakui tidak bisa. Untuk keterkejutan mereka, Shutra tiba-tiba mulai membaca lempengan itu dengan lantang. Itu berisi informasi tentang portal Gunung Gishka nomor 2, dan menyatakan bahwa itu terhubung ke portal nomor 3. Dia sendiri terkejut, menyadari bahwa dia benar-benar bisa memahami dan mengucapkan bahasa dwarf. Sistemnya mengonfirmasi ini dengan memberitahunya bahwa dia telah membangunkan bahasa dwarf level 1. Pengungkapan itu membuatnya mempertanyakan kemampuannya sendiri untuk mendapatkan pengetahuan dengan cara yang begitu tidak biasa. Charak dan Caitlyn sama-sama terpana bahwa dia benar-benar bisa membaca bahasa dwarf. Sarah, bagaimanapun, lebih tertarik pada isi yang tertulis di bawah inskripsi utama. Dia menjawab bahwa portal membutuhkan injeksi mana untuk aktivasi, lalu meminta saudarinya melakukannya. Caitlyn protes, berkata dia bisa melakukannya sendiri. Dia membuat alasan bahwa dia kikuk dengan mana alih-alih mengungkapkan kebenaran bahwa dia sama sekali tidak bisa menggunakannya. Akhirnya setuju, Caitlyn menyuntikkan mananya ke portal. Saat berikutnya, gambar proyeksi Gunung Gishka muncul, terhubung ke lokasi mereka saat ini. Ini jelas berarti portal nomor 3 berada di sana, yang juga menunjukkan keberadaan lebih banyak terowongan dwarf. Cara gembira dengan penemuan ini, karena pasukan utama suku petir merah juga berada di Gunung Gishka. Shutra setuju, mencatat bahwa ini memberi mereka kesempatan luar biasa untuk menyergap musuh. Caitlyn lalu memerintahkan kelompok untuk beristirahat sebentar sebelum kembali untuk membahas situasi dengan Chris. Semua setuju. Hari berikutnya, mereka melaporkan segalanya kepada Chris,
yang sangat senang dengan temuan itu dan mengkreditkan Shutra atas penemuan. Dia lalu bertanya hadiah apa yang diinginkan adiknya. Shutra mencoba menolak, tapi Chris bersikeras. Sebagai kakak dan pemimpin, dia berkata itu tanggung jawabnya untuk memberi hadiah atas prestasi seperti itu. Setelah ragu-ragu, Shutra memperingatkan bahwa permintaannya mungkin terdengar tidak masuk akal. Chris meyakinkannya. Jadi, Shutra akhirnya mengungkapkan bahwa dia ingin kakaknya mengajarinya seni tinju Dewa Binatang. Pengungkapan itu membuat Chris terkejut. Sebenarnya, Shutra tahu dia tidak bisa menggunakan senjata dengan benar karena level rendahnya saat ini. Tapi seni bela diri, terutama yang ini, menawarkan kesempatan. Seni tinju Dewa Binatang adalah teknik langka dan kuat peringkat S. Biasanya hanya diwariskan dalam garis kerajaan Liantropes. Shutra sepenuhnya mengharapkan kakaknya menolak dan segera meyakinkannya bahwa dia tidak keberatan jika Chris menolak. Tapi Chris mengejutkannya dengan setuju mengajarinya. Namun, dia memperingatkan bahwa dia tidak akan mengajarkan teknik rahasia, hanya bagian aura dari seni bela diri itu. Dia bertanya apakah Shutra puas dengan hadiah ini. Melihat keheningan terpana adiknya, Chris mengasumsikan dia mungkin tidak senang. Keluar dari lamunannya, anak muda kita buru-buru meyakinkannya bahwa itu lebih dari cukup. Ekspresi Chris melembut dan dia bertanya apakah Shutra benar-benar bisa menganggapnya sebagai saudara. Sesaat, Shutra diam karena kata saudara membawa beban yang dia tidak biasa. Tapi gagasan Chris sebagai saudaranya menarik baginya. Jadi, dia setuju. Berjabat tangan dengan Chris dan mengakui dalam hati bahwa dia menantikan bekerja sama dengannya. Saat itu, sistemnya memberitahunya bahwa dia telah membentuk aliansi dengan saudara-saudara Moonlight, meskipun statusnya saat ini normal. Sementara itu, di perkemahan suku petir merah, mereka telah menangkap tahanan yang sedang diinterogasi. Ogre merah menuntut untuk tahu apakah dia datang ke sini berniat menyerang rakyat mereka sejak awal. Tahanan mereka ternyata bukan lain adalah putri ke-6, Felicia Domblade. Sementara itu, anak muda kita melihat layar statistiknya dan menyadari sesuatu yang aneh. Setiap kali dia naik level, semua statistiknya naik 2 poin, kecuali karismanya, yang hanya naik 1. Dia tidak mengerti alasan di balik keanehan sistem ini. Dia ingat dari masa bermain Night Saga, bahwa penampilan dan karisma adalah dua hal terpisah. Penampilan merujuk pada seberapa cantik karakter terlihat, sementara karisma menentukan seberapa disukai karakter itu. Meski begitu, dia memutuskan menyimpan masalah itu karena pertumbuhannya secara keseluruhan solid untuk sekarang. Bukan hanya itu, tapi dia juga hampir mencapai level 10. Di permainan, saat dua karakter utama, Zephyr dan Locke, mencapai level 10, keterampilan masing-masing, yang terpilih dan keturunan kegelapan, juga naik level. Jadi, dia berharap hal yang sama terjadi untuk salah satu keterampilannya. Saat itu, Carak datang untuk mengambilnya. Berkata mereka harus pergi. Begitu di luar, Carak menyadari suasana hati baik Shutra dan bertanya alasannya. Dia mengabaikan masalah itu dan berpaling ke pasukannya, lalu memerintahkan mereka maju. Setelah beberapa saat, ogre-ogre bersama serigala mereka bekerja di terowongan bawah tanah. Sementara itu, para pemimpin berkumpul di dekat, mengamati penyihir yang sedang menyelidiki portal. Chris bertanya tentang temuan mereka. Satu penyihir menjelaskan bahwa tebakan mereka benar, karena portal itu memang terhubung ke sungai Eska di Gunung Gishka. Chris lalu bertanya apakah itu cukup stabil untuk digunakan. Penyihir mengonfirmasi, menambahkan bahwa karena dibangun oleh dwarf, itu kokoh dan andal. Setelah itu, kedua penyihir mengaktifkan portal, dan mereka kagum saat melihat gerbang portal muncul di depan mereka. Anak muda kita keluar dari lamunannya saat para pendampingnya berkumpul di dekat gerbang, mendesaknya bergabung. Dia bergegas di belakang mereka dan memasuki portal yang membawa mereka ke Gunung Gishka, dekat perkemahan suku petir merah. Chris senang melihat bahwa tebakan mereka benar. Dia menganalisis perkemahan dan menyimpulkan bahwa ribuan pasukan berada di sana. Dia menyusun strategi bahwa jika mereka menyerang dari belakang, mereka perlu menargetkan persediaan. Dia memutuskan menugaskan Jenderal Bandal untuk menyerang dari depan yang akan mengalihkan perhatian musuh, dan lalu mereka bisa dengan mudah membakar persediaan makanan. Saat itu, Sarah menyadari bahwa tidak banyak pasukan yang hadir. Chris juga menyadarinya dan bertanya-tanya apakah mereka sudah pergi untuk menyerang. Lalu mereka melihat beberapa orang sedikit lebih jauh, dan anak muda kita menebak, sepertinya ada pertempuran yang sedang berlangsung. Chris menginstruksikannya untuk mengumpulkan aura di matanya agar bisa melihat lebih jelas. Dan dia langsung patuh. Memang benar ada pertempuran yang sedang berlangsung. Saudara-saudara itu membahas siapa yang sedang dilawan oleh suku petir. Itu tidak mungkin Bandal karena tidak ada jadwal pertarungan baginya. Lagi pula, ini terlihat seperti pertarungan skala kecil. Lalu Shutra memperhatikan seorang gadis di sisi berlawanan dan menyimpulkan bahwa itu pertempuran melawan elf gelap. Caitlin berpaling kepadanya untuk penjelasan lebih lanjut, dan dia menambahkan bahwa dia menebak dari postur tubuh kecil mereka, apalagi mereka sedang menunggangi Draco. Chris menyadari bahwa elf gelap sedang mundur. Dilihat dari kecepatan mereka, sepertinya komandan mereka telah jatuh. Sementara itu, Carak bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun, pikiran anak muda kita tetap terpaku pada enigma tentang kehadiran elf gelap di sana. Setelah beberapa saat, mereka kembali dan mulai berkomunikasi dengan Jenderal Bandal, yang cukup puas dengan penemuan portal dwarf mereka. Dia menunjukkan ketertarikan pada metode menemukan sesuatu yang begitu berharga. Chris memberikan semua kredit kepada Shutra, tapi dia mengabaikannya. Berkata itu hanya keberuntungan, meskipun di dalam hati dia senang melihat jenderal favoritnya. Jenderal Bandal berjanji memberinya hadiah di Istana Raja Iblis. Lalu Chris bertanya tentang bentrokan suku petir dengan elf gelap. Bandal mengakui dia tahu tentang itu,
tapi menjelaskan bahwa elf gelap bergabung dalam pertempuran secara sukarela. Chris mendesak lebih lanjut, ingin tahu alasan bentrokan mereka dengan suku petir. Bandal mengakui dia tidak tahu kedalamannya sepenuhnya, tapi dia tahu elf gelap sudah merencanakan untuk memata-matai perang. Lalu dia menunjukkan masalah terbesar, mengungkapkan bahwa komandan unit independen elf gelap telah ditangkap oleh suku petir. Sekarang Chris memahami alasan dibalik mundur mendadak itu. Anak muda kita semakin penasaran tentang komandan mereka. Bandal lalu mengungkapkan bahwa mereka sudah tahu orang ini, karena komandannya bukan lain, adalah Felicia Domblade. Felicia adalah putri dari Ratu Ketiga, Sylvia Domblade, dan juga putri dari elf gelap. Dia punya saudara kembar, Pangeran Kelima, Sylvain Domblade. Di permainan, kedua kembar itu bergabung di pihak putri keempat, Anastasia Netrion. Itulah mengapa dia selalu menyimpan permusuhan terhadap Shutra. Dia tidak mengerti alasannya berada di sini, dan menebak dia mungkin mencoba mencuri jasa. Lengahannya pecah oleh Chris, yang bertanya apakah suku petir pernah tahu identitas tawanan mereka. Bandal menyatakan ketidaktahuan dalam hal ini. Chris lalu bertanya tentang langkah selanjutnya. Bandal tegas menyatakan bahwa mereka akan menyelamatkannya jika itu dalam kemampuan mereka. Chris menunjukkan bahwa mereka bisa mencoba bernegosiasi, tapi Bandal lagi-lagi menjawab tegas. Jika suku petir datang lebih dulu, mereka akan setuju berbicara. Kalau tidak, mereka tidak akan tunduk pada tuntutan mereka. Chris menerima ini. Mereka mengakhiri komunikasi dengan Bandal, berjanji mengumpulkan informasi di sisi mereka dan menghubungi Chris saat diperlukan. Caitlin mendesak kebutuhan untuk menyelamatkan Felicia. Chris, bagaimanapun, tidak berbagi sentimennya karena pergi ke perkemahan suku petir akan membahayakan mereka. Caitlin bersikeras lagi bahwa mereka harus melakukannya, bahwa Felicia adalah saudara mereka setelah semua. Chris juga tahu ini, tapi dia tetap ragu. Setelah beberapa saat, mereka menyelesaikan rencana langkah selanjutnya. Bandal akan bertarung dengan pasukan utama suku petir dan memancing mereka menjauh dari perkemahan. Ini berarti mereka bisa menyerang perkemahan. Tujuannya adalah menuju pusat dan menciptakan kekacauan yang cukup untuk mengalihkan perhatian semua orang. Sementara itu, Shutra dan Caitlin bisa memimpin pasukan mereka sendiri untuk menutupi misi mereka. Shutra bertanya apakah misinya berarti menyelamatkan Felicia. Dia setuju, tapi menambahkan bahwa pertama-tama mereka akan membakar gudang senjata dan persediaan makanan musuh, dan baru kemudian menyelamatkan putri itu. Pada akhirnya, dia memperingatkan bahwa mereka perlu mundur jika situasi memburuk. Mereka tidak akan mempertaruhkan lebih banyak nyawa hanya untuk Felicia, yang memicu protes dari saudarinya, yang mengingatkan mereka bahwa Felicia adalah keluarga mereka. Chris membalas mengingatkannya bahwa dia adalah komandan, dan dia tidak akan mempertaruhkan operasi mereka untuk saudara mereka. Saat melihat saudara-saudara itu, anak muda kita menyadari keraguan Chris untuk menyelamatkan Felicia, dan mulai bertanya-tanya tentang alasan dibaliknya. Menurut rencana mereka menerjang maju untuk bertempur melawan suku petir. Carak merangsang pasukan, memotivasi mereka untuk membantai musuh-musuh mereka. Di Gunung Gishka, mereka berhenti sebentar untuk mengamati pemukiman musuh. Tatapan Chris tertahan intens di pusat perkemahan. Saat berikutnya, ledakan mengguncang lapangan saat Bandal meluncurkan penyergapan, menerjang pasukannya maju. Sementara itu, Carak dan Shutra menahan pasukan mereka. Carak mempertanyakan alasan untuk berhenti, tapi Shutra menjelaskan bahwa mereka harus menunggu sinyal. Pasukan Bandal merobek garis musuh, membantai jumlah besar. Setelah menjatuhkan sebagian besar, Bandal memerintahkan pasukannya mundur, dan mereka langsung patuh. Lalu giliran Chris. Dia memberikan perintah dan pasukannya menerjang maju sesuai rencana. Serangan mendadak itu membuat musuh lengah. Kedua saudara termuda bertukar kata-kata cepat hati-hati. Shutra lalu membuka peta dan mengarahkan pasukannya bergerak ke kiri, menuju perkemahan persediaan makanan. Di perjalanan, mereka menebas musuh di jalur mereka. Pada satu titik, seekor or merah menangkap Carak lengah, tapi anak muda kita bereaksi cepat, melempar belati yang mendarat pukulan sempurna. Dia berhasil karena sekarang dia telah membangunkan keterampilan melempar belati level 1. Carak sekali lagi tercengang oleh kemampuannya dan mempertanyakannya, tapi Shutra memberikan jawaban samar dan mendesaknya untuk terus bergerak. Sebenarnya, dia telah bereksperimen dengan melempar belati malam sebelumnya dan membangunkan keterampilan itu secara kebetulan. Akhirnya, mereka tiba di area persediaan makanan, siap membakarnya, tapi Shutra ragu. Ada kemungkinan Felicia berada di dalam, dan dia mungkin terjebak dalam api. Dia memerintahkan Carak untuk menahan diri, bersikeras mereka harus menemukan Felicia dulu. Carak menunjukkan kesulitan tugas seperti itu, tapi Shutra membuka peta miniminya untuk melacaknya. Dia seharusnya terdaftar sebagai NPC netral, artinya titiknya akan muncul ungu atau biru. Setelah memindai dengan hati-hati, dia akhirnya melihat satu. Dia mendesak Carak untuk mengikuti, dan bersama-sama mereka menerobos masuk ke satu perkemahan. Saat melihat-lihat, dia akhirnya menemukan saudarinya. Felicia segera mengenalinya dan menuntut untuk tahu alasannya berada di sana. Tanpa membuang waktu, dia mulai melepaskan ikatannya. Tidak ada ruang untuk penjelasan. Prioritas pertama mereka adalah melarikan diri. Sementara itu, pikirannya sudah bekerja pada rencana berbeda. Dia berniat menggunakan kesempatan ini untuk membuat saudarinya berutang budi padanya, sesuatu yang bisa sangat menguntungkan di masa depan. Begitu keluar dari perkemahan, Shutra mendesak Felicia untuk bergerak lebih cepat. Bersikeras mereka perlu berkumpul kembali dengan saudara-saudara Moonlight. Ini mengejutkannya. Dia tidak percaya keduanya benar-benar datang untuk menyelamatkannya. Dia tidak mengerti mengapa dia membuat misi ini menjadi masalah besar.
Dia mulai menjelaskan tentang permainan kekuasaan yang sedang berlangsung dalam keluarga kerajaan, tapi kata-katanya terpotong saat Carak melihat musuh berkerumun menuju mereka. Shutra memberi sinyal ke saudarinya, memanggilnya dengan nama. Sesaat, dia taat, tapi tiba-tiba berhenti saat menyadari dia memanggilnya dengan nama. Sebelum dia bisa mempertanyakannya lebih lanjut, dia memperingatkannya tentang serangan yang datang. Tapi ledakan api mengenai dia langsung, membuatnya berteriak kesakitan. Baik Carak maupun Felicia membeku kaget saat api menyelimuti dia. Saat berikutnya yang sangat mengejutkan mereka bahkan lebih karena api yang sama dilemparkan kembali ke penyerang, dipantulkan oleh bukan lain Shutra sendiri. Mereka menatap tak percaya saat dia muncul tanpa luka. Baru saja membangunkan Mona Control serta panah api, keduanya di level 1. Tanpa membuang waktu, dia memanfaatkan keterampilan barunya. Melepaskan panah api dengan bidikan tepat. Ekspresinya menunjukkan kepuasan. Akhirnya, keterampilan sihir miliknya sendiri. Bahkan di level 1, itu terbukti mematikan saat musuh lain jatuh. Ditebas oleh panah apinya. Kegembiraan kemenangannya terpotong oleh serangan lain dari belakang. Berbalik, dia mengenalinya sebagai serangan panah es, tapi menyadari targetnya bukan dia. Itu Felicia. Dia melangkah maju karena khawatir, tapi dia menghentikannya. Dengan kilau tekad di matanya, dia menunggu, berharap pukulan berikutnya adalah serangan es. Sehingga dia bisa memperoleh keterampilan es. Seperti yang diharapkan, panah es mengenai dia dan seketika dia memperoleh panah es level 1. Kebahagiaannya, bagaimanapun, singkat. Gelombang kelelahan menghantamnya dan dia ambruk. Sistemnya berkedi peringatan. HP-nya hampir habis. Hanya 13 poin tersisa. Mengumpat dalam hati, dia memperingatkan diri untuk tidak menerima pukulan lain atau tubuhnya tidak akan bertahan. Saat itu, Felicia mencemooh, menegurnya karena melindunginya. Dia mengingatkannya bahwa dia adalah yang terlemah di antara saudara-saudara mereka dan seharusnya yang membutuhkan perlindungan, bukan dia. Dia menyadari dia telah salah paham tindakannya. Dengan mendorongnya ke samping, dia pikir dia melindunginya. Meski begitu, saat dia mempertanyakannya tentang kemampuan mendadaknya menggunakan sihir. Sementara itu, sesuatu menarik perhatiannya. Musuh dibunuh oleh mantra Felicia. Dan saat dia menarik panah es dari tubuhnya, dia mulai menyembuhkan luka itu. Saat itu, sistemnya memberitahunya bahwa dia telah memperoleh sihir penyembuhan level 1. Saat menyaksikan luka menutup, dia memuji kecemerlangan saudarinya sebagai penyihir. Dia bertanya apakah dia merasa lebih baik sekarang, dan dia menjawab bahwa dia merasa. Meskipun dia juga menyadari penyembuhannya sepertinya mengisi kembali darahnya juga, sesuatu yang jelas membingungkannya. Sebelum dia bisa menjelaskan, seekor ogre darah raksasa menerjang mereka seperti banteng yang marah. Felicia menatap tak percaya, tidak familiar dengan monster khusus ini. Dengan tenang, dia menjelaskan bahwa itu spesies mutasi. Dia tidak percaya mereka benar-benar harus melewati makhluk monstrous ini untuk maju. Dia setuju dengan muram, dan saat ogre akhirnya menerjang mereka, tidak satupun dari mereka berani menghadapinya secara langsung. Mereka segera berbalik dan mulai berlari. Belum punya ide bagaimana menghadapi binatang seperti itu. Saat mereka berlari, kecepatan ogre darah terbukti lebih cepat meskipun ukurannya yang sangat besar. Untuk mengatasi masalah ini, Felicia cepat membentuk rencana. Shutra harus membelikannya waktu sementara dia mempersiapkan mantra kuat untuk meledakkan monster itu. Shutra, bagaimanapun, tidak punya ide bagaimana melakukannya. Saat tanah hancur di bawah kekuatan besar ogre, keputusasaan mendorongnya bertindak. Dia setuju untuk menarik agronya, meskipun Felicia tidak mengerti istilah aneh itu. Berpaling ke Carak, dia memerintahkannya untuk mengulangi gerakan yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Carak setuju tanpa ragu. Shutra mengeluarkan belati dwarf dari inventarisnya. Sekarang bisa digunakan berkat naik levelnya. Dia menusukkannya ke tanah dan mengaktifkan keterampilan di bawah bendera raja, mendorong stamina dan kekuatan Carak. Ogre darah menerjang Carak, tapi dia memblokir serangannya dengan senjatanya dan mendorongnya mundur sebelum mendaratkan pukulan berat ke dadanya. Pada saat yang sama, Felicia menyelinap di belakang binatang itu dan memanggil mantra minyak licin di bawah kakinya, mengirim raksasa itu terjatuh. Carak melompat tinggi ke udara dan menghantam dada ogre, membuatnya kehabisan napas. Shutra merasa lega bahwa mereka akhirnya menjatuhkan salah satu musuh terkuat. Meskipun masih banyak yang tersisa, tiba-tiba cahaya emas menyelimutinya. Membuka jendela statusnya, dia terkejut melihat dia akhirnya mencapai level 10. Bukan hanya itu, tapi penyesuaian pengaturan protagonisnya juga naik level. Keterampilan utamanya, penyesuaian pengaturan protagonis, mencapai level 2, membuka kemampuan pasif baru. Dengan tidak sabar, dia mengklik untuk melihat apa itu. Dia telah memperoleh perlindungan medan perang di level 1, yang sedikit menurunkan akurasi serangan apapun yang ditujukan padanya. Dia hampir tidak percaya bahwa ini pada dasarnya efek Stormtrooper. Tropes yang sama terlihat di film di mana peluru atau serangan selalu nyaris meleset dari pahlawan. Dengan keterampilan ini, peluangnya mereproduksi pelindung plot protagonis melonjak tinggi. Pikirannya terpotong oleh suara mendesak Felicia saat segerombolan musuh menerjang menuju mereka. Dia memanggil pusaran angin dan amarah, menciptakan tornado kecil yang merobek barisan musuh. Saat menyaksikan dengan dekat, Shutra menyadari sesuatu bahwa itu sebenarnya bukan mantra, meskipun terlihat seperti itu. Sebaliknya, itu adalah panggilan roh. Dia ingat bahwa elf gelap, meskipun reputasi jahat mereka, masih elf dengan afinitas alami untuk sihir, dan Felicia, saudarinya, jelas pemanggil roh bawaan. Melihat dia bertarung dengan kekuatan yang begitu menaklukkan bersama roh yang dipanggilnya,
Shutra tidak bisa tidak menjadi serakah. Dia diam-diam berharap disambar salah satu kemampuan pemanggilannya, hanya agar dia bisa membangunkan kekuatan yang sama untuk dirinya sendiri. Sinar kuning, yang merupakan alarm untuk mundur, muncul di langit. Bertanya-tanya apakah seseorang dalam bahaya, pahlawan itu memerintahkan orkestranya mundur bersama pasukan dan pergi ke Caitlin Moonlight sendirian. Felicia Domblade juga bergabung dengannya untuk membalasnya atas penyelamatannya. Dengan demikian, mereka maju, berharap putri ke-8 belum ditangkap oleh suku petir merah. Putri ke-6 bertanya alasannya khawatir berlebihan tentang dia. Meskipun dia mengklaim itu hanya karena mereka saudara. Kebenarannya adalah dia melakukannya untuk aliansi. Sementara itu, Caitlin Moonlight terus menyerang Ogre yang menerjangnya menggunakan kekuatannya. Setelah memukul mereka dengan tinjunya, dia memanggil keterampilan berbasis api lain, meninggalkan mereka mengerang kesakitan. Namun, dua dari mereka menerobos mantra dan menerjang padanya. Meskipun serangan mendadak, dia menjaga keseimbangannya dan mengayunkan senjatanya, mengirim mereka terbang melintasi medan perang dengan kekuatannya. Saat itu, Shutra dan Felicia Domblade juga telah tiba. Jadi dia bertanya mengapa mereka tidak mundur. Saat dia berpaling melihat mereka, dia tidak bisa menahan diri untuk melompat memeluk Felicia Domblade, gembira melihatnya selamat. Saat mereka berpelukan, pahlawan itu memeriksa peta dan memperingatkan mereka tentang musuh yang mulai mengelilingi jalan kembali mereka. Jadi, mereka memintanya memimpin jalan keluar sementara mereka menjaga belakang. Begitu mereka kembali melalui portal, Putri ke-8 menyatakan kejutan atas betapa dewasa dan pintarnya pahlawan itu sekarang. Saat itu juga, Chris Moonlight tiba dan membahas kembalinya mereka. Tapi saat Putri ke-6 menyapanya, dia tetap dingin terhadapnya. Dia lalu menjelaskan bahwa kepala suku-suku petir merah meninggalkan pertarungan setelah melihat perkemahan mereka terbakar, yang mengarah pada kemenangan Jenderal Bandal. Namun, karena kepala suku itu masih berkuasa, pangeran itu menyatakan mereka akan menyerang pasukan saudara sulung Kaichan, Kirams, sebelum kepala suku petir merah bergabung dengan mereka. Setelah pengumuman itu, dia mempertanyakan Felicia Domblade tentang kehadirannya di sana. Dia menjelaskan bahwa dia sedang meneliti reruntuhan saat mendengar tentang pertempuran, tapi ditangkap dalam perjalanan untuk membantu mereka. Ini membuatnya merasa sedikit malu, karena tidak ingin menyelamatkannya lebih awal. Dengan demikian, dia pergi setelah menyuruhnya istirahat. Saat ork-ork mempersiapkan makanan, anak muda kita meninjau keterampilan miliknya sendiri dan merasa puas dengannya. Oh, ngomong-ngomong, julukannya adalah Jewu. Jadi jangan anggap aneh kalau saya memanggilnya begitu. Saat dia duduk di sana, Putri ke-6 masuk dan meraih pakaiannya. Menariknya lebih dekat, dia mengejutkannya saat menuntut agar dia melepas pakaiannya. Shutra menatap matanya dengan horor saat dia terus menuntut agar dia melepas pakaiannya. Namun, saat bertanya alasannya, ternyata dia hanya ingin merawat lukanya karena tadi itu hanya pertolongan pertama. Tapi sekarang dia mencoba menyembuhkan cedera internalnya. Saat dia merawatnya, dia meminta bantuan yang hanya bisa dia berikan. Kemudian saat dia pergi setelah menggunakan sihir penyembuhan padanya, dia merasa senang telah belajar 3 mantra penyembuhan sesuai permintaannya. Lebih dari itu, hari ini adalah hari di mana dia akan belajar cabang serigala dari seni tinju binatang, seni bela diri yang melambangkan liantropes. Di antara mereka, tinju binatang serigala adalah dasar. Itulah mengapa Caitlin Moonlight memutuskan mengajarinya itu. Dia menjelaskan bahwa seni tinju binatang menggunakan aura internal dan eksternal, dan sekarang dia akan belajar dasar-dasar penggunaan aura internal. Sesuai instruksi, pahlawan itu menutup mata untuk merasakan aura internal, yang dekat dengan kekuatan jiwa. Dia memperoleh fisik jus level 1, yang meningkatkan efisiensi dan pelatihan keterampilan yang dikuasai secara fisik. Dia juga mendapatkan beberapa keterampilan lagi dengan pop-up yang menyatakan bahwa naik level pada keterampilan membuka sifat khususnya. Ini membuatnya senang menjadi protagonis dengan manfaat khusus seperti itu, dan dia kembali berlatih. Segera, dia belajar gerakan dasar, jadi Putri ke-8 ingin dia lanjut ke teknik berikutnya. Tiba-tiba, seekor serigala berlari ke Caitlin Moonlight, memperingatkannya tentang unit Kaams yang menghilang. Sebuah pertemuan dipanggil oleh Pangeran ke-7 untuk keempat saudara itu, di mana dia menyatakan bahwa Kairam telah mengetahui rencana mereka. Namun, menurut intelijen Jenderal Bandal, Pangeran itu menunjuk lokasi di peta di mana Yakuzan dan Kairam diharapkan bertemu. Oleh karena itu, mereka memutuskan bergabung kekuatan dengan Jenderal dan meluncurkan pertempuran skala penuh melawan suku petir merah. Begitu saudara-saudara itu mencapai basis utama pasukan penaklukan sub-suku petir merah, Pangeran Shutra tidak bisa menahan diri untuk merasa wajah Jenderal itu familiar, karena dia paling menyukainya di Night Saga. Saat mereka istirahat sebelum perang, pahlawan itu melihat 2 wanita dalam mimpinya, satu dengan 2 mata berwarna berbeda dan satu lagi mengenakan baju zirah. Saat mimpi itu menyebut penaklukan dan perang, dia terbangun dalam kebingungan. Saat itu juga, Carak datang untuk membangunkannya untuk berangkat, dan mereka berbaris ke pertempuran. Dalam pertarungan ini, dia ditugaskan di sayap kiri. Jenderal mengambil pusat, dan Chris Moonlight serta Putri ke-8 memerintah sayap kanan. Elf gelap yang sangat lincah bertindak sebagai detasemen independen yang bertugas di belakang. Namun, sebelum pahlawan itu bisa mengumpulkan akalnya, dia mendapati dirinya di tengah medan perang, dikelilingi ribuan ork. Setelah formasi pertempuran disiapkan, pasukan menerjang suku petir merah atas perintah jenderal. Di sisi lain, suku itu sudah siap untuk serangan. Jadi, saat pasukan semakin dekat ke perkemahan musuh, ledakan besar meledakkan mereka. Begitu debu dan asap reda, jenderal terkejut melihat mamut rawa raksasa. Begitu saja, beberapa ledakan lagi meletus, melemparkan berbagai ork yang berdiri di tanah, dan mamut rawa terus muncul. Bukan hanya itu,
Banyak pria kadal juga merayap keluar dari bawah tanah, menunjukkan bagaimana suku musuh sudah mengetahui seluruh rencana. Mempertimbangkan situasi, Putri ke-8 menyarankan mundur untuk sekarang dan menunggu kesempatan yang lebih baik nanti. Saat Chris Moonlight menyebut risiko kehancuran total jika mereka gagal mundur, dia menjelaskan bagaimana korban akan terus meningkat jika mereka tetap di sana. Akhirnya, dia memerintahkan penyihir membentuk garis pertahanan di belakang untuk menahan musuh sementara yang lain diperintahkan membentuk barisan dan bersiap mundur. Di medan perang, pria kadal terus menyerang orc sampai salah satu hampir menyambar pahlawan itu. Namun, Carak cepat menjatuhkan pria kadal itu dan menyuruh pahlawan itu sadar diri. Garis pertahanan terus mendorong mundur musuh sampai mereka akhirnya berhasil melarikan diri. Setelah kembali ke basis utama, Pangeran Ketujuh mengakui kelalaiannya, di mana jenderal menyarankan mundur sepenuhnya atau meminta bala bantuan dari Istana Raja Iblis. Saat pangeran itu hendak memutuskan, Felicia Domblade menyela dan mengusulkan rencananya. Dia menjelaskan bagaimana dia datang ke sini untuk menjelajahi reruntuhan di ujung pegunungan Gishka. Selama 1500 tahun di pegunungan itu, reruntuhan bernama Enkidu, sarang naga bumi, dikatakan ada. Enkidu, naga yang lahir dari magma, mempekerjakan penjaga harta tak terhitung untuk melindungi sarang dan tumpukannya. Di antara penjaga itu adalah dwarf yang pernah tinggal di pegunungan Gishka dan Kedu, memberi mereka senjata untuk membela sarang. Landasan yang melahirkan petir adalah relik yang memungkinkan penuangan sihir skala pasukan dan mengendalikan chimera yang diciptakan untuk melayani sebagai penjaga harta. Oleh karena itu, untuk menang, saudara-saudara dan pasukan mereka harus menemukan relik itu. Saat Felicia Domblade menyatakan landasan itu satu-satunya pilihan untuk menang melawan suku petir merah, jenderal bertanya apakah dia tahu lokasi pastinya. Karena dia tidak tahu, Pangeran Ketujuh menyebutnya kebodohan total untuk mempertaruhkan nyawa semua orang demi berburu harta. Namun, Pangeran Shutra berbicara, mengonfirmasi keberadaan landasan karena dia menemuinya saat bermain permainan sebagai Locke. Dia menjelaskan tentang menemukan cerita seperti itu saat mempelajari rune dwarf, tapi yang terpenting, dia mengklaim mempercayai Felicia Domblade. Chris Moonlight tetap tegas menolak ide itu. Jadi pahlawan itu menyebut suku lain yang punya legenda serupa, dan karena kemungkinan besar pintu masuk reruntuhan dekat, dia menyatakan akan memeriksa area itu dan bertanggung jawab atas kegagalan apapun. Dengan demikian dia meminta mereka membiarkannya gaspol juga. Menggunakan kuda Phantom State milik Felicia Domblade, saudara-saudara dan Carak berangkat mencari. Anak muda kita memperkirakan hanya butuh sekitar 1 jam untuk mencapai pintu masuk reruntuhan dengan bantuan peta miniminya. Tapi dia bertanya-tanya bagaimana membimbing mereka ke sana tanpa menimbulkan kecurigaan. Tidak tahu apa lagi yang harus dikatakan. Dia berbohong bahwa peta terowongan punya konsistensi tertentu. Jadi, jika dia menggabungkan medan tempat ini dengan karakteristik terowongan, dia bisa menentukan lokasi kasar landasan. Meskipun semua tampak bingung dengan pernyataannya, Felicia mengklaim mengerti dan memintanya memimpin jalan, meskipun dia juga merasa aneh. Setelah mengikuti arahan pahlawan itu, mereka tiba di pintu masuk yang tertutup. Melihat kebingungan mereka, dia meminta Putri ke-8 menembusnya dengan pukulan kuat. Saat Felicia meragukan lokasi landasan, protagonis itu bersikeras bahwa menurut perhitungannya, mereka tidak akan bertemu penjaga Dungeon jika menembus di sini, mengingatkannya bahwa Caitlin Moonlight tidak punya cara untuk menembus. Putri ke-6 menghancurkannya dengan pengetahuannya tentang keterampilan kehancuran dan ledakan sebagai penjelajah reruntuhan. Begitu batu runtuh dan pintu masuk terbuka, mereka melihat setengah kubah di tengah beberapa pilar di dalam. Berharap setengah kubah itu berisi landasan, mereka berjalan ke arahnya dan mulai mencari tahu cara membukanya. Sementara itu, Felicia memperhatikan 9 patung di sekitar mereka, di mana hanya 3 yang memegang senjata. Karena senjata itu buatan dwarf, mereka sadar harus melengkapi patung sisanya dengan senjata seperti itu juga. Sebelum mereka khawatir dari mana mendapatkannya, pahlawan itu mengungkapkan bahwa dia punya 6 pedang dwarf yang diambil selama ekspedisi terowongan terakhir. Bagaimanapun, begitu mereka memberi setiap patung 1 pedang dwarf, cahaya terang bersinar dari setengah kubah, dan itu mulai terbuka. Begitu sepenuhnya terbuka, mata mereka berbinar gembira saat melihat landasan yang melahirkan petir. Pemandangan landasan itu mengejutkan mereka. Tapi sebelum membuang waktu, Putri ke-6 memikirkan cara mengaktifkannya. Dia memerintahkan pahlawan itu dan Carak tetap di tempat sementara mengarahkan yang lain ke posisi jam 3, pukul 6, dan pukul 9 di lingkaran. Menjelaskan diri, dia menyatakan bahwa mereka akan menyuntikkan mana ke cakram, dimulai dari dirinya, lalu berlanjut searah jarum jam dengan mana yang secara bertahap meningkat. Begitu mereka semua mengambil posisi, mereka menyuntikkan mana ke landasan sampai cahaya besar menyembur ke langit. Karena kilatan mendadak, anak muda kita menutup mata. Tapi saat membukanya, dia mendapati dirinya di kerumunan, dikelilingi pria tak terhitung dan makhluk monstrous. Sebelum dia bisa memahami situasi, suara kasar dan keras bergema saat naga menakutkan terlihat terbang di atas. Suara itu memerintah mereka melindungi sarang suci Enkidu yang agung, dan menjadi penjaga gerbang yang berdiri di antara alam iblis dan manusia. Tiba-tiba, pahlawan itu membuka mata lebar-lebar dan mendapati dirinya berbaring di lantai. Dia menyadari bahwa naga itu adalah naga hitam dan kedu, dan yang lain mengonfirmasi mereka juga melihatnya meskipun tidak bisa memahami visi itu. Felicia menyatakan bahwa landasan akan mengungkapkannya. Namun, saat dia menyentuhnya, energi ungu meledak dalam gelombang besar langsung memengaruhi dia. Saat pahlawan itu mencoba membantu, dia juga disambar energi aneh, dan mereka disuruh menaklukkan naga bumi ini di mana Kados sebagai ujiannya yang dicurahkan pada mereka tanpa izin. Setelah beberapa saat, energi akhirnya mereda bersama ukuran landasan, dan itu menyusut menjadi palu. Pada saat yang sama,
Satu mata anak muda kita berubah hitam saat dia duduk di sana memegang landasan di tangannya. Sementara putri ke-6 tidak terlihat dimanapun. Di sisi lain, suku petir merah menemukan basis utama pahlawan itu dan pasukannya. Dan kepala suku mereka, Yakuzan, memerintahkan mereka bersiap membantai yang tertinggal. Sesuai perintah kepala suku mereka, suku petir merah menyerang basis utama dengan hewan monstrous dan bola api besar yang menyebabkan ledakan. Chris Moonlight segera keluar khawatir tentang apa yang harus dilakukan, karena yang lain pergi ke pegunungan dan mereka diambang kehancuran. Dari puncak pegunungan, kepala suku-suku petir merah menyaksikan pemandangan dan tertawa pada kehancuran perkemahan basis. Dia lalu mencoba melempar mantra ke orc-orc, tapi tangannya menjadi tidak bisa bergerak. Saat itu, seekor mamut berubah ungu dan mulai menyerang suku petir merah, meninggalkan kepala suku mereka bingung tentang apa yang terjadi. Tiba-tiba, itu terlintas di benaknya. Bagaimana kalau keturunan Raja Iblis telah menemukan landasan? Kembali di pegunungan, pahlawan itu akhirnya bangkit dari tanah sambil memegang palu petir, pasangan dari landasan. Saat melihatnya di tangannya, Felicia berkomentar bahwa sepertinya Enkidu telah memilihnya dan memintanya menggunakannya. Karena mana Enkitus telah menunjukkan cara mengayunkan palu petir dan menegakkan ketaatan setelah menaklukkan, dia memutuskan mulai dengan mendominasi mamut rawa. Dengan itu, dia menghantam kepala palu ke setengah kubah, dan semua mamut rawa di basis utama mulai menghancurkan suku petir merah. Perubahan mendadak itu membuat jenderal sadar bahwa pangeran dan putri-putri telah berhasil dalam misi mereka. Jadi dia memerintahkan orc-orc membunuh suku musuh dengan merebut kesempatan ini. Sesuai perintah, orc-orc menyerang pria kadal dan ogre-ogre sementara kepala suku musuh menatap pemandangan dalam kebingungan. Anak buahnya menasihatinya mundur untuk sekarang dan menunggu kesempatan lain. Tapi sebelum mereka bisa melarikan diri, pangeran ketujuh tiba. Saat dia memberi kepala suku kesempatan menyerah, kepala suku itu mengayunkan senjatanya untuk membunuh pangeran. Namun, pangeran itu menggunakan seni tinju dewa binatang dan membunuh kepala suku dalam satu pukulan. Ini menyebabkan kepanikan di anak buahnya dan mereka melarikan diri dari tempat itu, meninggalkan Chris Moonlight sendirian dengan kekhawatirannya tentang pahlawan itu dan para putri. Sementara itu, Charak dan tim menyaksikan dengan terkejut saat mamut-mamut menangani musuh yang tertinggal. Putri ke-6 menceritakan tentang kekuatan landasan, dan dia hendak menjelaskan lebih lanjut saat tiba-tiba kehilangan keseimbangannya. Agen itu segera menangkapnya dan menasihatinya untuk beristirahat. Dengan demikian, saat mereka memutuskan untuk kembali, mereka menemukan bahwa protagonis itu tidak terlihat dimanapun. Setelah pertempuran selesai, level pahlawan itu naik secara signifikan berkat mengendalikan relik Enkidu. Lalu dia mendapat pop-up yang menyatakan bahwa level penaklukan juga naik, yang membuatnya senang karena keterampilan utamanya meningkat. Saat dia terus memeriksa keterampilan lain, Putri ke-8 tiba dan menepuk kepalanya karena meninggalkan aula pegunungan tanpa memberitahu. Setelah menegurnya, dia memberitahu bahwa mereka akan berkemah di sini untuk malam ini karena Felicia telah kehilangan kesadaran. Begitu keduanya kembali ke aula pegunungan, Caitlin Moonlight menjelaskan semua detail kepada pahlawan itu sementara Putri ke-6 dirawat oleh anggota tim lain. Karena mereka tidak bisa memanggil Phantom State tanpa bantuan Felicia, mereka harus berkemah di sana dan merawatnya. Kemudian, saat semua orang sedang istirahat, Shutra bertanya-tanya apakah staminanya sudah pulih sepenuhnya hanya dari naik level, karena dia tidak merasa lelah. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa mereka berada di reruntuhan, yang berarti pasti ada senjata tersembunyi atau harta karun di dalam Dungeon. Meskipun ada jebakan dan penjaga Dungeon, dia merasa percaya diri menjadi penguasa reruntuhan berkat mendapatkan kekuatan absolut landasan. Oleh karena itu, dia mengajak Charak bersamanya dan menuju ke reruntuhan untuk mencari senjata dan harta karun. Saat mereka membuka pintu, mereka menemukan monster yang sangat kuat, Argolem, berbaring di lantai dalam bentuk griffin. Melihat itu, mereka dengan hati-hati meninggalkan ruangan dalam diam, sampai akhirnya menemukan ruangan dengan senjata dan harta karun. Charak mengambil baju zirah untuk ditunjukkan kepada pahlawan itu, dan dia merasakan mana halus darinya, menandakan bahwa itu baju zirah sihir. Dengan demikian, dia meminta Charak menyimpannya untuk dirinya sendiri. Saat melihat sisa harta karun, dia memutuskan menyimpan barang-barang berguna ke inventarisnya, dan juga meminta Charak mengambil segala yang berguna. Tiba-tiba, pandangannya jatuh pada peti tertutup dan saat membukanya, lorong tersembunyi di dinding muncul. Gembira menemukan sesuatu yang langka dan berharga di dalam, dia masuk sendirian dan mencapai ruangan. Saat melihat-lihat, dia mendengar seseorang memanggil dari api ungu di tengah ruangan. Dia dengan cepat mengidentifikasi mereka dari mananya, dan meskipun ini pertemuan pertama, dia segera menyadari bahwa itu suara Enkidu. Dan benda yang melayang di dalam energi ungu itu adalah sarung tangan Enkidu, Airtaker. Dan dia melangkah maju untuk mengambilnya. Meskipun ternyata dia kekurangan beberapa hal yang diperlukan untuk menyentuh sarung tangan itu, dia tetap diakui sebagai tuannya, dan izin diberikan. Dia merasakan kejutan besar saat sarung tangan itu menarik ke tangannya dan pas di dalamnya, meningkatkan kekuatan sihir, dan ketahanannya. Saat dia bergembira mendapatkan item hebat seperti itu, Charak muncul, membuat pahlawan itu menyembunyikan sarung tangan ke inventarisnya. Saat ditanya kemunculannya, Charak mengungkapkan bahwa dia telah melihat semuanya, yang membuat anak muda kita khawatir tentang hal-hal seperti inventaris yang terbongkar. Namun, Charak memahami bahwa sarung tangan itu harus dirahasiakan, jadi dia berjanji menjaganya. Dia lalu meminta pahlawan itu pergi dari tempat itu bersamanya, karena agak menyeramkan sampai pahlawan itu melihat sesuatu yang berguna untuk Putri ke-6 dan mereka mengambilnya di perjalanan. Saat kembali ke kelompok sisanya, dia membantu Felicia minum ramuan pemulihan sihir yang akhirnya menariknya keluar dari ketidaksadaran. Saat dia bertanya apa yang terjadi,
Putri ke-8 memberitahunya tentang pahlawan itu membawa ramuan untuknya dari reruntuhan. Dengan itu dikatakan. Kemudian, kelompok itu terbang kembali ke basis utama di mana jenderal mengucapkan selamat kepada mereka. Saat itu juga, Pangeran ke-7 muncul dari perkemahan dan akhirnya mengakui serta menghargai penampilan Putri ke-6. Dia lalu meminta mereka istirahat sebelum menangani sentuhan akhir, karena masih ada sisa-sisa suku petir merah yang akan ditangani dalam 2 minggu. Dari sana, Caitlyn membawa pahlawan itu untuk melanjutkan pelatihan tinju binatang, yang membuatnya sangat lelah. Untuk 5 hari pertama, dia praktis dipukuli olehnya. Tapi setelah seminggu berlalu, dia akhirnya mulai menganalisis gerakannya sedikit. Pada hari ke-11, dia akhirnya menunjukkan peningkatan besar. Dan sekarang, tinju binatang dan auranya telah mencapai level 5. Caitlyn memberitahunya bahwa dia sekarang akhirnya bisa mulai belajar tinju binatang, yang membuatnya sangat bersemangat. Dia lalu mengungkapkan bahwa dia akan mengajarinya cara baru menggunakan aura, yang harus dia ikuti dengan konsentrasi. Dengan itu dikatakan, dia saling mengaitkan jarinya dengan pahlawan itu, dan menggunakan mananya, dia menciptakan medan yang bahkan dia bisa rasakan. Agak seperti tinju binatang, aura putri itu membimbingnya. Aura, sebagai kekuatan kehidupan, menjadi sama dengan kekuatan jiwa saat mencapai batasnya dan menaklukkan kekuatan dominasi brutal yang menundukkan dan membuat tunduk. Segera, aura mencapai level besar, menyebabkan tinju binatang dan aura pahlawan itu meningkat, dan dia akhirnya memperoleh tinju tuan binatang. Dia lalu menggabungkan kekuatan tinju binatang dengan Air Tucker, dan itu membuatnya naik level bahkan lebih. Namun, saat mereka melakukan ini, jenderal diam-diam berdiri di belakang pohon dan menyaksikan semuanya. Pagi berikutnya, Pangeran ke-7 sepertinya punya masalah dengan saudara Felicia, Pangeran ke-5. Namanya tidak seharusnya disebut lantang, tapi dia adalah musuh yang cukup merepotkan saat pahlawan itu dulu bermain sebagai Zephyr. Jadi saat dia mencoba bertanya lebih lanjut tentang itu, Chris Moonlight masuk dan menyuruh mereka mengemasi barang, karena mereka akan berangkat sore ini untuk melaporkan pekerjaan yang dilakukan. Kemudian, saat mereka hendak pergi, jenderal menghargai kerja mereka dan menyatakan keinginannya bertemu pahlawan itu lagi suatu hari nanti bersama. Dari sana, saudara-saudara itu pergi ke Istana Iblis. Begitu saja, seluruh kelompok berangkat menuju Istana Iblis. Perjalanan itu sederhana. Pertama, mereka bergerak ke lingkaran teleportasi untuk melompati jarak ruang jauh. Dari sana, mereka menggunakan sihir untuk kembali langsung ke Istana Iblis. Namun, mereka harus berjalan ke lingkaran teleportasi terdekat, yang memakan waktu 3 hari, dan mereka tidak bisa mempertimbangkan berhenti di penginapan sama sekali. Dengan demikian, mereka ditakdirkan menghabiskan malam lain berkemah di bawah langit terbuka. Shutra duduk di atas batu dan menulis nama 3 anak pertama Raja Iblis di pasir dengan bantuan ranting. Dia merasa agak gugup tentang tiba kembali besok, karena Istana Raja Iblis terbagi menjadi 3 faksi utama saat ini. Faksi pertama adalah Pangeran kedua, Zephyr Ragnaros, yang merupakan musuh terburuk Raja Iblis. Faksi kedua milik Pangeran pertama, Khal Ragnaros, dan yang ketiga milik Putri keempat, Anastasia Netrion. Untuk mewarisi tahta, struktur itu selalu memberikan prioritas kepada yang mengumpulkan dan menunjukkan kemampuan unggul daripada urutan kelahiran. Di antara mereka, Bol dan Zephyr punya kemampuan hampir setara karena saudara sepupu darah murni. Mereka mewarisi darah dari pihak ibu mereka, klan Draconian, dan memegang kekuatan besar sebagai hasilnya. Namun, jika satu harus dipilih di antara mereka, putra sulung, Bol, adalah yang paling moderat sifatnya. Meskipun demikian, pilihan ini tidak berarti apa-apa karena segalanya akan berubah setelah hari tertentu itu. Inilah mengapa protagonis itu memutuskan mempersiapkan segala yang bisa dia lakukan. Dan untuk itu, dia pertama-tama harus naik level sampai bisa sepenuhnya mengendalikan Air Tucker dan lalu memanfaatkan kekuatan baru yang didapatkannya sebaik mungkin, Ksatria Raja. Kemudian, dia mengaktifkan keterampilan Ksatria Rajanya dan Ordo Malam tercipta. Saat dia memeriksa detail keterampilan itu, dia terkejut mengetahui bahwa itu bukan hanya keterampilan pemanggilan lain seperti yang dia harapkan. Jadi, dia bertanya-tanya apakah itu bisa jadi semacam sistem guild karena punya buff, pelatihan malam, dan bahkan pemanggilan. Dengan demikian, dia menganggapnya keterampilan rusak. Dia menjadi bersemangat memikirkan betapa kuatnya itu nanti saat naik level. Saat dia berbicara sendiri tentang semua ini, Carak muncul, akhirnya menemukan di mana Shutra berada selama ini. Dia mulai berteriak kepada pahlawan itu karena masih terjaga. Bahkan saat mereka harus bangun pagi-pagi. Dan dia meminta pahlawan itu kembali. Mengabaikan kata-kata Carak, mata protagonis itu berbinar dan dia bertanya kepada Carak apakah dia ingin mencoba eksperimen. Setelah memikirkannya, Carak setuju menjadi bagian dari eksperimen. Dan sesuai yang dikatakan pahlawan itu, dia berlutut dengan satu lutut. Shutra lalu mengeluarkan pedangnya dan meletakkannya di bahu Carak, menyatakan bahwa dia menunjuk Carak sebagai ksatrianya. Dengan itu dikatakan, Carak merasakan sesuatu yang aneh dan menyatakan bahwa sepertinya kesetiaannya terhadap protagonis itu naik. Seperti yang dia katakan, level Carak sebenarnya naik menjadi 24, membuat pahlawan itu bangga atas pencapaiannya.